Halo Mbak Nina dari The Jakarta Post. Ini jawaban saya ya. Mengenai yang pertanyaan pertama itu adalah sebenarnya apa itu susu ikan, bagaimana kandungan gizinya dan apakah cocok dan aman untuk dikonsumsi secara rutin dan jangka panjang termasuk oleh anak-anak dan ibu hamil. Nah, susu ikan itu kan secara komersil tidak populer ya di Indonesia dalam kategori kelompok bahan makanan. Historisnya itu susu ikan itu hanya inovasi pangan yang tujuannya pada awalnya itu sebagai kompetitor suplemen makanan, di mana intinya diciptakan susu ikan untuk mengambil manfaatnya dari protein, kemudian ada omega 3, bahkan kalsium. Nah, produk ikan sendiri, mau apapun itu ya dalam kelompoknya gitu, baik yang cepat saji, seperti otak-otak ikan ya, kemudian apalagi tuh rolade ikan ya, dan banyak hal gitu. Pokoknya produk ikan aja yang diolah ataupun praolah. Nah, itu kan ditujukan dalam kasus klinis ya pada penyembuhan awalnya. Nah, misal pasca operasi dan lain-lain atau penyembuhan luka. Nah, semakin ke sini setelah teknologi dan studi itu bermunculan, terlebih pada produk-produk ikan, di situ dilihat gitu seperti komoditas pangan air ikan ini selalu menjadi topik alternatif pangan kan ya. Nah, bahkan di ASEAN ya, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia juga, itu ikan selalu menjadi perhatian untuk asupan-asupan gizi atau asupan nilai gizi yang ditujukan ke program yang berkaitan dengan gizi masyarakat. Nah, susu ikan itu banyak ragamnya gitu. Di Semenanjung Melayu ya, susu ikan itu kan bersumber dari ikan gabus, kemudian ada ikan patin, kemudian ada ikan kakap, di mana jika dikembangkan secara teknis yang muncul, itu adalah pengambilan albumin ya dalam ikan itu. Nah, delivery atau diterimanya ke masyarakat atau ke customer segmentednya itu selalu dalam bentukan cairan atau liquid ya. Namun susu ikan ini kan secara fungsi sedikit dan terbatas, akan jarang juga gitu, kecuali ya ada tujuan lain yaitu pengobatan ya. Nah, untuk konsumsi rutin dan jangka panjang itu ketika melibatkan kelompok masyarakat, misalkan kelompok anak-anak atau kelompok ibu hamil atau kelompok ibu menyusui, pokoknya ibu-ibu gitu ya, dengan beragam kondisinya dalam fase daur kehidupan atau fase-fase kategori usia. Nah, itu juga ataupun ada fase kategori penyakit misalkan ya. Misal kalau dalam ibu hamil itu ada yang kondisinya preeklamsi ya, kemudian ada yang ibu hamil dengan diabetes ya, banyaklah kompleksitasnya gitu atau komplikasinya. Kemudian untuk konsumsi rutin dan jangka panjang itu harus melalui uji klinis dari setiap kelompok yang akan diberikan intervensi. Ketika ada percobaan ini, maka informan atau responden harus sepakat dengan diberikan informed consent dan menyetujuinya gitu jika ada dampak ya. Karena kan ini intervensi pangan itu kan ketika masuk sebagai konsumsi ya atau dicobain gitu, icip-icip ya atau food testing, nah itu kan harus ada persetujuan respondennya atau informannya gitu. Jangan tiba-tiba ini dikasih, itu tidak melalui previous studies gitu atau tidak melalui studi pendahuluan dulu untuk melihat suatu dampaknya dari produk yang didistribusikan. Nah, itu kan harus melalui tahapan gitu ya kalau misalkan program-program nasional gitu, jangan asal kasih aja gitu. Nah, karena namanya ikan, itu selalu mengandung alergen gitu karena reaksi dari albumin. Misalkan kalau mau lebih jauh dikaji lagi gitu di biokimia pangannya kan akan memunculkan farvalbumin gitu. Itu banyak tuh di air tawar ya, zat tersebut itu mengakibatkan alergen dari ikan. Gejalanya apa? Nah, yang paling sensitif itu kan ibu-ibu ya dan anak-anak. Biasanya dimulai responnya itu dari gatal-gatal. Makanya untuk produk ikan, apalagi cairan, itu harus market segmentednya atau tujuan respondennya siapa dan untuk keperluan apa. Apalagi ini susu ikan, seperti apa bentuknya gitu. Tidak populer kan di pasar gitu ya, kemudian di swalayan atau di produk-produk organik, produk-produk ya pokoknya yang ada healthy food gitu ya kelompoknya. Susu ikan ini jarang dibicarakan, kemudian ya jarang populer gitu di keseharian pemilihan pola makan. Nah, kemudian makanya untuk produk ikan ini apalagi cairan kan harus jelas gitu. Kecuali jika diolah produknya itu seperti UMKM ya, itu kan hanya menciptakan produknya saja gitu dengan pengujian klinis yang terbatas ya terhadap keamanan pangan atau terhadap product development dari produk itu sendiri yang bersumber dari susu ikan atau
bentukannya memang susu ikan gitu, tapi khasnya itu UMKM gitu, bukan yang khas klinis, suplemen, bukan yang kayak gitu ya, setingkat UMKM ya itu komoditas kemudian diolah gitu ya, itu UMKM siklusnya begitu atau skemanya. Nah kemudian yang produk UMKM itu hanya menciptakan produknya saja dengan tanpa ribet gitu pengujian klinisnya atau pengujian klinis terbatas. Yang paling penting sesuai prosedural saja gitu, misalkan dari BPOM ya. Tetapi ketika susu ikan ini dinasionalkan dan ditujukan pada kelompok anak-anak atau ibu hamil atau ya ibu-ibu lah ya, kelompok fase usia tadi. Nah itu disitulah data kesehatan masyarakat itu harus transparan dan jelas, karena ketika uji coba, nah pikirkan juga keracunan makanannya dan food safety atau keamanan pangannya juga harus diperketat ya, karena produknya kan ikan. Ikan itu selalu berisiko dengan alergen jika dilihat dari aspek gizi. Nah tentu kelompok bahan pangan dari ikan punya protein terbaik yang didukung dengan ekosistem budidaya ya atau lahan tangkap yang sehat dan minim cemaran. Kalau misalkan ekosistem ikannya itu penuh dengan timbal, nanti ikannya mengandung timbal juga, apakah itu jadi sehat? Itu susu ikannya kan enggak ya, ikan itu kan ekosistemnya itu harus sehat gitu, sedangkan kalau misalkan ada pengeboran tambang, nah di situ ekosistemnya tidak akan sehat juga. Nah itu jelas berisiko. Nah kemudian yang nomor 2 itu pertanyaannya, apakah susu ikan juga bisa menjadi pengganti ideal untuk susu sapi? Nah, ngomongin ini menarik ya, karena pengganti ideal itu tidak bisa diklaim pasti bisa gitu. Karena susu ikan itu posisi produknya hanya alternatif pangan dengan kategori pangan fungsional saja, bukan kategori produk pokok unggulan komersial. Jadi di sisi lain, produk alternatif seperti susu, minuman olahan, pil ya, kemudian ada kapsul, kemudian ada minyak ya, paling terkenal kan ikan itu dari minyak ikannya ya. Itu tidak dikonsumsi setiap hari juga gitu. Jadi posisi di market atau di pasar hanya selingan, bukan pokok. Beda dengan olahan susu dari kelompok bahan makanan atau bahan pangan dari sapi ya. Makanya dalam daftar kelompok bahan makanan susu sapi dan olahannya ya, nggak ada yang susu. Bahkan susu kambing aja susah menyalip susu sapi gitu. Karena apa? Sapi itu masih jadi ruminansia unggulan gitu dalam kelompok bahan pangan ya, apalagi ini turun gitu ke ikan. Nah itu akan sangat jauh sekali gitu alternatifnya. Alternatif terdekat itu susu kambing aja belum sampai setara dengan susu sapi ya. Nah kemudian susu sapi itu akan berkorelasi dengan peternak dan pastoralis ya. Jadi pastoralis itu adalah penggembala alami ya di suatu tempat atau bahkan di pedesaan. Sekarang sih di pedesaan ya pastoralis itu. Nah sedangkan susu ikan itu kategori ikannya ikan apa atau ikan mana gitu. Kemudian dilihat dari ekosistemnya, laut, payau, tawar, kan beda gitu. Dan jika menjadi kelompok substitusi atau substitusi pangan akan sangat kurang dan hanya menjadi opsi saja yang tidak akan populer dalam positioning produk itu sendiri gitu. Serta jangan lupakan preferensi rasa dan penerimaan. Jadi kalau dalam organoleptik ya, dalam pangan itu ada daya terima makanan dulu gitu. Itu udah dicobain belum sama kelompok anak-anak dan kelompok ibu hamil ya misalkan, atau kelompok ibu-ibu. Apakah responnya baik pada susu ikan ini? Jangan langsung dijadikan produk nasional dulu gitu, tapi ada uji coba dulu sama ada studi pendahuluan. Nah itu akan jauh lebih baik kan melihat respon dalam skala kecil. Nah karena ini kan produk tidak populer ya secara komersil juga gitu, jadi masyarakat pun akan memiliki jeda dalam berpikir dulu gitu dalam eksplorasi informasi produk alternatif, apalagi ini susu ikan gitu kan, apa bentuknya seperti apa. Nah kemudian nomor 3 itu, apakah menurut saya pengguna susu ikan di program makan siang gratis sudah tepat mengingat keterbatasan produksi susu sapi dalam negeri? Saya belum menerima informasi dari Badan Gizi Nasional ya. Nah itu terkait penggunaan susu ikan ini. Namun jika susu ikan masih dalam tahap prototipe produknya, semoga tidak dinasionalkan dulu ya gitu. Jadi karena penerimaan biskuit lele ya secara studi pendahuluannya itu kan dari ikan juga tuh, dan produk yang berhubungan dengan program-program gizi.
Nah, coba dilihat nanti ya studinya, ada biskuit lele, lihat di situ apakah baik penerimaannya atau nilai jual. Banyak juga yang sudah komersil biskuit lele itu, tapi kan ketika melihat preferensinya ternyata kurang diminati ya, bahkan kurang diterima gitu oleh customer segmentednya. Nah, apalagi ini susu ikan. Produknya harus jelas, jenisnya padat, cair, atau semi padat, karena berpengaruh pada tekstur dan aroma, serta pengolahannya juga. Nah, jika produk susu ikan itu disamakan olahannya dengan display susu sapi, maka hal terberat dari inovator ini ya, inovator susu ikan, itu adalah aroma bau amis ikan. Dan ketika aromanya itu menyeruak ya ketika dalam produk pangan, maka di situ bau amisnya ikan itu kan zatnya adalah trimetilamina ya, kalau dalam biokimia pangan itu tidak mudah hilang gitu, produknya akan terus berbau. Maka susu ikan ini otomatis tertolak ketika bau ya, ketika baru aja dibuka udah wow, aromanya udah bau ikan gitu, mending goreng ikan gak sih gitu. Nah, ikan itu produk minyak ikan saja sudah tidak diminati anak-anak ya kalau tidak diberikan rasa segar. Misalnya minyak ikan rasa jeruk atau minyak ikan rasa stroberi atau buah-buahan lainnya. Saking bau amisnya minyak ikan dan rasanya harus bisa menutupi rasa original. Nah, menanggapi alternatif susu sapi, Indonesia itu kan punya serealia ya, kelompok bahan pangannya itu, dan kacang-kacangan. Mengapa tidak digunakan untuk alternatif olahan susu? Banyak juga pengrajin susu-susu dari kacang-kacangan gitu, misalkan susu kacang kedelai ya, kemudian ada susu kacang merah juga gitu. Sekarang udah banyak variannya gitu yang dari serealia dan kacang-kacangan. Karena perhatikan juga kalau misalkan kelompok anak-anak dan ibu-ibu itu sekarang sudah banyak yang memeriksakan alergennya gitu ke laboratorium terpadu ya, kalau misalkan yang finansialnya sudah kuat ya atau memadai gitu atau mampu. Mereka sangat concern sekali gitu dengan alergen-alergen itu. Karena apa? Ketika anak-anak itu punya alergen, mereka tidak akan bisa diajak kuliner bareng gitu. Ada standar-standar, bahkan ada kelompok-kelompok bahan makanan yang nggak boleh diberikan gitu ke anak-anak. Misal ketika kita menginap ya atau staycation gitu di hotel-hotel bintang 5 atau di hotel-hotel yang agak mewah, di situ kelompok-kelompok bahan makanannya udah sangat terkonsentrasi gitu. Ada yang gluten free, kemudian ada yang free glucose gitu ya. Nah, itu kan beda-beda ya, ada yang bebas laktosa kalau misalkan dari produk susu. Nah, itu sudah sangat segmentatif seperti itu agar semua konsumen, bahkan konsumen yang punya kayak batasan-batasan mengkonsumsi pangan atau makanan olahan itu bisa punya pilihan-pilihan yang beragam yang tidak menyiksa dirinya gitu. Karena ketika punya alergen, nah itu sangat repot sekali ya responnya ya, sangat sensitif dirinya gitu. Itu bagi yang punya alergen. Nah, kemudian tadi ya sampai alergen gitu. Jadi saya ulangi lagi, karena perhatikan juga anak-anak dan ibu-ibu sekarang itu sudah banyak yang memeriksakan alergennya ke laboratorium terpadu dan ketahuan bahwa tubuhnya glukos intoleran misalkan, dimana hanya bisa menikmati susu-susu nabati. Nah, untuk susu ikan ini kan belum bisa menggantikan sepenuhnya susu sapi secara luas. Jadi karena susu ikan ini adalah niche produk yang tidak populer, pertimbangkan saja pada makanan yang sudah ada dan tambahkan nilai gizinya bisa dengan cara fortifikasi ya, kalau misalkan mau ditambahin gitu nilai gizinya dalam suatu produk. Nah, kemudian ada biofortifikasi, kemudian yang paling umum itu ada suplementasi, ya bahkan tahap diversifikasi dulu deh gitu. Nah, itu juga diversifikasi kan masih belum sepenuhnya lengkap ya untuk beberapa lokasi. Namun menyambut produk susu ikan ini, mau apapun itu bentuknya ya, entah cair, tablet, apalagi minyak ikan yang dicampur dengan susu, ya terserah lah gitu. Produknya mau apapun itu, ketika ada kelompok ikan, nah alangkah baiknya masuk dulu kajian riset oleh pemerintah gitu, agar diinkubasi dulu nih ide risetnya, kemudian intervensi risetnya dan hasil risetnya gitu.
diinkubasi dulu sampai tahap paling mutakhir dengan melihat dampak-dampak klinisnya, dan juga ada uji coba yang betul-betul proper ya. Jadi udah fit gitu, market fit kalau misalkan di penjualan ya. Nah, udah benar-benar yakin itu produknya susu ikan itu, sehingga jika sudah launching dan diproduksi dari pengembangan prototipe riset ini akan memuaskan juga gitu. Jangan terlalu buru-buru menciptakan produknya, udahlah ini aja susu ikan gitu. Nah, itu kan masuk ke pengembangan produk pangan, dan itu berhubungan dengan manajemen rantai pasoknya yang cukup panjang ya kalau misalkan di komoditas pangan air gitu, rumit dan juga kompleks. Dampak terberat adalah impor. Apakah semua bahan pangan harus selalu impor atas nama urgensi program gizi nasional untuk bangsa? Nah, itu juga menjadi hal yang sangat reflektif ya. Kemudian rasanya belum tepat ya kalau dilihat dari kebiasaan makan susu ikan ya, atau ya konsumsi susu ikan ini. Program makan siang jika ditujukan pada anak-anak apalagi ya, harus sangat hati-hati. Bahkan hati-hati sekali karena gastrointestinal, jadi alat pencernaan anak-anak itu sangat sensitif. Jadi lebih baik ditingkatkan dari aksi lain, misal berkebun di sekolah, panen bersama, dan makan bersama untuk meminimalisir risiko alergen tadi kalau misalkan jadi itu produk susu ikan. Nah, bonusnya anak-anak kalau misalkan diajak berkebun bareng di sekolah itu akan terlatih menghargai makanan ya dari apa yang mereka tanam, apalagi bercocok tanam bersama gitu dengan teman-temannya ya, dan membentuk tanggung jawab perilaku juga gitu, yang cinta lingkungan lah atau apa gitu. Karena ada alasan di negara maju itu ada kayak quote gitu, quotations, I grow my own food gitu, saya menanam makanan sendiri. Nah, kenapa enggak dimasukin ke program sekolah aja daripada program makan siang gratis gitu ya. Kan itu akan repot sekali, harus menyediakan, banyak lah gitu. Tapi ketika disuruh berkebun bareng gitu, itu kan masuk ke pelajaran ya, kemudian jadi berkegiatan gitu. Itu kan cukup bagus juga gitu sebagai alternatif program ya, daripada terus disuplai terus nih, ayo makan gitu. Kan manusia gitu, kalau misalkan ya kelompok ayam sih nggak apa-apa gitu, dikasih nih pakan gitu, pasti mereka akan menikmatinya gitu. Tetapi kalau mau merubah perubahan perilaku, ya itu harus dibiasakan gitu dalam gaya hidupnya ya, kemudian dalam pola konsumsinya gitu. Jadi belajar gitu, kalau apalagi ini anak-anak. Nah, daripada terus disuplai makanan terus ya, jadi siap santap terus yang diterima gitu, tapi tertolak juga gitu karena preferensi yang beda lah dan daya terima makanan. Bahkan banyak yang punya kekurangan daya terima ya, seperti tadi ya, glucose intolerance, kemudian ada apalagi yang tidak bisa makan gluten ya, atau ya perlunya makanan-makanan yang bebas gluten lah, seperti itu. Nggak bisa terigu yang biasa gitu ya, harus ada terigu alternatifnya juga gitu. Nah, tentu saja dalam inovasi pangan atau produk pangan apapun itu kelompoknya bisa diterima. Namun jika program nasional, maka preferensi rakyat, kan anak-anak dan ibu-ibu juga rakyat. Hal itu kan ketika menyangkut preferensi rakyat, tentu saja akan kompleks gitu, dan harus berbasis empiris juga ya, baik dalam studi, dalam riset produk, bahkan survei singkat. Karena akan berpengaruh pada anggaran dan manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir untuk menciptakan produk makanan yang akan dinikmati oleh rakyat. Mungkin itu saja Mbak Nina jawaban saya. Terima kasih.